Gue sering kepikiran, kenapa ada orang yang kelihatannya kerja keras terus, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Bukan karena kurang pintar atau kurang usaha, tapi lebih ke kebiasaan kecil yang dilakuin setiap hari tanpa sadar. Dari sinilah psikologi orang susah kaya bisa mulai kelihatan. Salah satu kebiasaan yang sering muncul adalah terlalu fokus sama hasil instan. Maunya cepat kaya, cepat berhasil, tapi nggak sabar sama proses. Padahal, kekayaan itu biasanya hasil dari konsistensi jangka panjang, bukan dari lonjakan sesaat. Banyak juga yang hobinya ngeluh. Sedikit-sedikit salah keadaan, salah orang lain, salah nasib. Ketika energi habis buat mengeluh, pikiran jadi nggak kebuka buat cari solusi. Lama-lama, ngeluh jadi kebiasaan yang bikin mental makin sempit. Kebiasaan lain yang sering gue lihat adalah susah ngatur uang kecil. Uang receh dianggap sepele. Padahal, dari situlah karakter finansial kebentuk. Kalau hal kecil aja nggak dijagain, hal besar biasanya makin susah dikontrol. Ada juga tipe yang gampang tergoda gengsi. Demi kelihatan oke di mata orang lain, rela beli sesuatu yang sebenarnya nggak penting. Psikologinya adalah takut dianggap rendah. Padahal, kebiasaan ini pelen-pelen bikin kondisi keuangan makin berat. Banyak orang susah kaya juga jarang investasi ke diri sendiri. Baca buku malas, belajar skill baru, nunda terus. Mereka lebih milih hiburan instan daripada pengetahuan yang efeknya jangka panjang. Kebiasaan menunda juga punya peran besar. Semua mau dilakukan nanti, besok, atau minggu depan. Padahal, kesempatan nggak selalu nunggu kesiapan kita. Kebiasaan nunda ini bikin banyak peluang lewat begitu aja. Ada juga pola pikir yang selalu main aman berlebihan. Takut gagal, takut rugi, takut dicemooh. Akhirnya hidup di zona nyaman terus. Sementara pertumbuhan justru ada di area yang bikin gak nyaman. Beberapa orang terlalu sering membandingkan diri sama orang lain. Lihat orang sukses dikit, langsung minder atau iri. Padahal fokus ke perjalanan orang lain cuma bikin lupa ngembangin potensi diri sendiri. Kebiasaan boros, waktu juga sering diremehkan. Scroll gak jelas berjam-jam, tapi bilang gak punya waktu buat belajar atau mikir masa depan. Waktu habis, peluang pun ikut habis. Ada juga yang anti kritik. Begitu dikasih masukan, langsung defensif. Padahal kritik itu cermin buat ngelihat kekurangan yang bisa diperbaiki. Kalau egonya ketinggian, perkembangan bakal mandek. Psikologi orang susah kaya juga kelihatan dari cara mereka ngomong soal uang. Uang selalu dianggap sumber masalah, bukan alat. Kalau dari awal udah benci sama uang, gimana mau menarik kondisi finansial yang lebih baik? Banyak yang gak terbiasa bikin tujuan jelas. Hidup ngalir tanpa arah, tanpa target, tanpa tujuan, usaha jadi asal jalan, dan hasilnya pun susah diukur. Ada juga kebiasaan nyerah terlalu cepat. Baru gagal sekali, langsung mundur. Padahal, kegagalan itu bagian dari proses belajar. Mental gampang nyerah, bikin seseorang sulit naik level. Gue juga sering lihat kebiasaan orang yang terlalu reaktif sama keadaan. Sedikit ada masalah, emosinya langsung naik. Panik duluan sebelum mikir. Padahal, orang yang tenang biasanya lebih gampang ambil keputusan yang tepat. Terutama soal uang dan peluang. Banyak juga yang hidup tanpa perencanaan harian. Bangun tidur, cuma ngikutin mood, bukan tujuan. Kalau hari-hari dijalanin tanpa arah, jangan heran kalau hasil hidupnya juga nggak kemana-mana. Ada kebiasaan menyepelekan disiplin. Datang telat dianggap biasa. Janji sering molor. Padahal disiplin kecil itu cerminan tanggung jawab besar. Orang lain jadi ragu buat percaya atau kasih kesempatan. Sebagian orang terlalu sering cari validasi. Maunya dipuji, diakui, dan disetujui semua orang. Akhirnya takut ambil keputusan sendiri karena khawatir nggak sesuai ekspektasi sekitar. Ada juga yang kebiasaan nyalahin masa lalu. Trauma, kegagalan, atau kondisi keluarga dijadiin alasan buat berhenti berkembang. Padahal masa lalu seharusnya jadi pelajaran, bukan penjara. Kebiasaan nggak mau belajar dari kesalahan juga bikin susah maju. Salah yang sama diulang terus, tapi berharap hasilnya beda. Tanpa refleksi, hidup cuma muter di lingkaran yang sama. Banyak orang susah kaya
Terlalu fokus, kelihatan sibuk. Kerja kesana kemari, capek seharian, tapi nggak produktif. Sibuk itu belum tentu menghasilkan. Yang penting itu hasilnya. Ada juga pola pikir yang penting jalan dulu. Nggak peduli efisien atau nggak, asal bergerak. Padahal tanpa evaluasi, usaha bisa buang tenaga dan waktu. Kebiasaan ngomong nanti, kalau udah punya uang, juga sering muncul. Menunda kebiasaan baik sampai kondisi ideal datang. Padahal justru kebiasaan baiklah yang bikin kondisi ideal itu terwujud. Sebagian orang takut terlihat beda, maunya selalu sama kayak kebanyakan orang. Padahal untuk hasil yang beda, lu harus berani punya cara yang beda juga. Ada juga yang kebiasaan meremehkan peluang kecil. Ngerasa nggak worth it, terlalu kecil hasilnya. Padahal banyak kesuksesan besar dimulai dari langkah yang kelihatannya sepele. Kebiasaan lupa bersyukur juga ngaruh ke psikologi. Terlalu fokus sama yang kurang bikin hati sempit. Orang yang nggak pernah puas biasanya juga susah ngerasa cukup berapapun penghasilannya. Banyak yang gak terbiasa mengelola emosi saat pegang uang. Baru dapat rezeki dikit, langsung kalap. Tanpa kontrol diri, uang gampang datang dan gampang pergi. Ada juga mental asal cukup. Gak mau berkembang karena takut ribet. Padahal hidup itu terus naik atau turun, jarang banget bisa diam di tempat. Pada akhirnya, psikologi orang susah kaya terbentuk dari kebiasaan yang dibiarkan terlalu lama. Saat lo mulai sadar dan berani berubah, pelan-pelan hidup pun ikut berubah ke arah yang lebih baik. Gue juga ngelihat banyak orang yang kebiasaannya terlalu sering nyari alasan pembenaran. Bukan cari jalan keluar, tapi cari alasan biar kelihatan benar. Lama-lama, kebiasaan ini bikin seseorang berhenti bertumbuh. Ada kebiasaan takut terlihat bodoh saat belajar hal baru. Akhirnya, milih pura-pura tahu daripada bertanya. Padahal, proses jadi pintar itu selalu diawali dengan nggak tahu apa-apa. Banyak orang juga kebiasaan hidup tanpa batasan. Semua diturutin, semua dicoba, tapi nggak ada prioritas. Tanpa batas, energi dan uang kebagi kemana-mana tanpa hasil jelas. Ada juga yang terlalu fokus sama kesibukan orang lain. Ngurusin hidup orang. Gosipin pencapaian orang. Fokus keluar, bikin lupa ngurusin hidup sendiri. Kebiasaan malas mengevaluasi diri juga bikin langkah nggak pernah naik level. Hari ini sama persis kayak kemarin. Kalau nggak pernah bercermin, perubahan cuma jadi wacana. Sebagian orang terbiasa mikir jangka pendek. Yang penting, hari ini aman. Besok urusan nanti. Padahal, keputusan hari ini yang nentuin hidup lo beberapa tahun ke depan. Ada kebiasaan menghindari tanggung jawab. Sedikit berat, langsung cari jalan keluar. Padahal, tanggung jawab justru melatih mental dan ngebuka kepercayaan dari orang lain. Banyak juga yang kebiasaannya terlalu keras sama diri sendiri. Sedikit salah, langsung nyalahin diri berlebihan. Mental yang capek, bikin semangat berkembang, jadi turun. Ada yang kebiasaan ngeremehin perencanaan jangka panjang, ngerasa hidup terlalu dinamis buat direncanain, padahal rencana itu bukan buat ngikat, tapi buat ngarahin. Kebiasaan gak konsisten juga sering jadi penghambat. Semangat di awal, hilang di tengah. Tanpa konsistensi, potensi sebesar apapun, susah kelihatan hasilnya. Ada juga yang terlalu sering bilang, yang penting halal dan cukup. Kalimat ini sebenarnya baik, tapi sering dipakai buat menolak berkembang. Cukup itu batas minimal, bukan alasan berhenti. Banyak orang susah kayak nggak terbiasa ngelatih kesabaran. Maunya semua cepat. Padahal proses besar butuh waktu dan mental yang kuat. Kebiasaan nggak mau berubah karena udah nyaman juga berbahaya. Nyaman hari ini bisa jadi penyesalan di masa depan. Dunia nggak pernah berhenti bergerak. Ada juga mental takut sukses. Takut tanggung jawab nambah, takut ekspektasi naik. Akhirnya secara nggak sadar, diri sendiri yang ngerem kemajuan. Pada akhirnya, psikologi orang susah kaya itu bukan soal kurang kemampuan, tapi kebiasaan dan pola pikir yang nggak pernah di-upgrade. Saat lo berani jujur sama diri sendiri dan mulai berubah, pintu menuju hidup yang lebih baik pelan-pelan kebuka. Intinya, kaya atau enggaknya hidup lo,
bukan ditentukan dari seberapa keras lo ngeluh, tapi seberapa berani lo jujur sama kebiasaan sendiri. Selama lo masih ngulang pola yang sama, hasilnya juga nggak bakal jauh beda. Tapi begitu lo mulai sadar, pelan-pelan berubah, dan konsisten ngejalaninnya, hidup lo pun ikut bergerak ke arah yang lebih baik. Bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling mau belajar dan bertahan sampai akhir.